Oke teman-teman, jadi sekarang kita bertemu nih, ada 3 pejalan, ada 3 petualang yang kebetulan pas momennya kita ketemuan di Tondano, tepatnya di Ketama Adventure Park. Karena memang kita sering membayangkan gitu ya, para petualang pejalan-pejalan jauh dan lama ini bisa berkumpul. Bayangan sih nanti semuanya bisa berkumpul di satu titik tempat yang indah di salah satu sudut cantik Indonesia. Ada Suka Traveling, ada Volkswagen Journey, ada Road Trip Indonesia. Ayo teman-teman, kita berpetualang di Indonesia, kita explore Indonesia, kita lihat keindahan alamnya, kita lihat kekayaannya, dan kita temui kebaikan hati budaya Nusantara. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda. Kami pasangan suami istri yang sedang keliling Indonesia dengan mobil. Lebih 6 tahun hidup di jalan, menikmati keindahan alam dan kebaikan hati bangsa ini. Perjalanan tanpa batas waktu, ke tempat-tempat tanpa batas, ke mana saja. Bunda lagi masak apa? Ya sudah selesai masaknya. Oh ini tinggal ditarik ini. Iya. Coba nih satu lagi ada dapur umum lagi tuh di situ. Dapur biar cepat masaknya kita. Iya. Ayo bikin sayur apa nih yuk? Labu siam santan, labu siam santan. Ya mau minimalis dimanfaatkan seini mungkin. Itu bapaknya udah lapar dia, yuk kasihan ya. Iya makanya dia lemas. Oh, makanya dia lemas Ibu masak lama katanya. Ini ada gypsy di Ketama. Ada kaum gypsy di Ketama. Sekarang kita akan ngobrol dengan keluarga Suka Traveling Indonesia namanya. Dan ini kendaraannya sangat unik sekali. Kenapa? Kalau kita pakai mobil besar, pakai SUV, itu sudah biasa. Ini keluarga ini, suami istri plus 1 anak. Dia jalan-jalan keliling Indonesia, bertualang keliling Indonesia pakai mobil sedan. Nah itu dia teman-teman, mobilnya. Ini yang sudah dipakai perjalanan, sudah Kalimantan, Sumatera, Jawa, sekarang mengeksplor Sulawesi. Ya kita pesannya bertiga. Saya, Hendra, istri Ica, terus anak saya umur 5 tahun. Siapa namanya? Kiandra. Oh, Kiandranya lagi kurang enak badan ya, tetap Kiandra. Cepat sembuh ya. Kita pakai Toyota Vios generasi pertama tahun 2004, 1500 cc ya. BBM-nya apa nih Om? Pertalite. Kenapa memutuskan menggunakan mobil Vios 2004 ini? Orang bertanya-tanya, biasanya orang pakai SUV kah, pakai Jeep kah, pakai van kah. Ini pakai sedan nih keliling Indonesia. Nah, pertanyaan banyak itu, jawaban yang simpel, adanya ini Bang. Oke. Adanya ini, jadi kita ya sudah yang ada aja toh. Indonesia indah. Indonesia indah. Nah, itu salah satu yang buat kita pengen keliling. Terus yang pasti kita ngelihat video road trip. Jadi termotivasi. Jadi selama ini kita jalan sekedar jalan, pesawat, ini satu daerah. Nah kalau dengan unit atau dengan mobil kan kita bisa bergeraknya lebih bebas. Nah dan ada juga panutan kita tuh Road Trip Indonesia. Itu yang buat kita memutuskan jalan keliling Indonesia Bang. Kita kemarin ngambil karena pas kondisi COVID selesai, bukan selesai toh, bisa bebas lah, agak bebas, agak longgar. Kita ngambil startnya dari Sabang. Oke. Dari titik 0 Sabang kita ambil startnya di situ. Tapi berangkat awalnya Samarinda. Oke. Nah, kebetulan kita dari Samarinda, Balikpapan, nyebrang ke Surabaya, melipir pelan-pelan sampai Jogja. Jogja istirahat. Kebetulan istri Jogja toh, istri Jogja. Dari Jogja baru kita ke Merak, Bakau, masuk Lampung sampai ke Bengkulu. Kebetulan kita istirahat di Bengkulu dulu karena kebetulan aslinya Bengkulu. Nah, baru gas ke titik 0 Sabang ya. Ya. Dari Samarinda itu kapan? Kita Samarinda kalau enggak salah di tanggal 19 November ya? 19 November 2021. Kalau target tertentu enggak, cuman kita batasin waktu. Karena kan kita punya si kecil nih umur 5 tahun. Jadi dia umur 7 tahun dia harus sekolah. Jadi maksimal kita berjalan itu ini 2 tahun. Jadi kita targetkan sebelum dia masuk SD Bang.
Oh, Jadi oke. 2024 ya. 2024 kita selesai tak selesai harus selesai. Ya, tapi tetap tujuan kita sih pengen injak Papua. Jadi dari Sulawesi Utara nanti rencananya mau ke Papua ya? Ya, kita Sulawesi Utara ini kan kita Ternate Tidore Halmahera Morotai baru. Nah, ini kita masih bingung apa namanya tuh penyeberangan. Sebenarnya kemarin pengennya ke Merauke tapi lihat budgeting Merauke terlalu over lah untuk kita. Jadi kita putuskan mungkin nanti kita ke Jayapura. Kita doakan supaya sukses perjalanannya. Amin. Amin, amin. Kalau kita sebenarnya perjalanan ini kan kita siapin jauh-jauh hari. Ya 2 tahun kita nabung dulu untuk ini, untuk apa namanya, untuk ya jalan ini, enggak serta-merta langsung jalan gas, enggak. Kita nabung dulu, itu Bang, 2 tahun Bang nabung. Baru setelah 2 tahun terus kita terasa ini cukup nih budgeting ini sampai kita balik. Target kita Papua kehabisan budget tuh di awal Pulau Jawa, di Banyuwangi lah. Jadi kalau untuk perjalanan 2 tahun kira-kira budgetnya berapa yang disiapkan ya Om? Nah, ini yang susah kita jawabnya. Cuman yang pasti pengeluaran kita makan per hari itu tidak lebih dari 100.000. Oke, itu makan. Iya, makan. Kalau bensin kan, kalau BBM kan kita ngelihat jarak. Kebetulan kita kalau kita jalan kemarin kita sudah survei sampai kayak Sulawesi ini, kita budgeting untuk Sulawesi aja. BBM itu kita budgeting sekitar 12 juta. BBM aja tuh ya. Karena kan kita ngitungnya gini Bang. Kita ngitungnya Sulawesi ini full itu sekitar 10 sampai 11.000 kilometer. Sulawesi. Jadi kita hitung plus 4.000, jadi kita genapin itu jadi 15.000. Keliling all Sulawesi ini 15.000 kilometer dengan kemarin kan kita hitung BBM-nya kan 8.000, sekarang naik. Jadi tapi ya alhamdulillah karena kita sudah naikkan budgetnya, jadi tidak terlalu keteteran lah untuk ini budgeting BBM. Sekarang ini BBM nih yang terbesar nih. BBM ya? Ya, kalau makan, apalagi kita daerah Sulawesi ini ikan murah. Pernah kita ikan 20.000 bisa bertahan 3 hari. Ya sama kita tahuin lah Bang, ngantri. Ngantri ya? Udah naik pun masih ngantri Bang. Udah naik lah. Kemarin ngantri panjang. Sekarang sama aja, sama. Ngantri juga masih. Iya ya. Cuman yang agak longgar tuh di sini agak longgar kayaknya, di Tondano agak longgar Bang. Ya. Istilahnya tuh enggak sampai kayak di Palu kemarin ngantri panjang, di Kendari ngantri panjang, Morowali apalagi. Pokoknya semakin kayaknya kita ini ya semakin ke timur ya semakin agak susah deh BBM. Iya kan? Betul. Yang kita di Jawa kan enak betul perasaan, enggak ada ngantrinya. Emangnya nggak capek ya nyetir-nyetir melulu tuh jalan-jalan kayak gitu, emang nggak capek? Kan enakan di rumah duduk, diam, nonton TV, minum teh manis, dan kopi. Yang pertama kali itu Bang, kalau kita hobi, nggak ada capeknya kalau hobi ya. Kalau nggak hobi ya jangan mimpi lah mau keliling pakai mobil, pakai motor. Kalau nggak hobi ya. Nah, kalau persoalan capek dan tidak, kita jalan jelajah Nusantara atau kita teman-teman petualang pasti beda dengan apa namanya jalan kayak bis, jalan full 24 jam. Kita kan enggak. Sore jam 5, jam 6, jam 7 lah paling ntar kita sudah nyari nih posisi tidur di mana. Jadi di jalan pun begitu. Kalau ketemu pantai yang bagus, tempat yang bagus ya kita parkir mobil, ngopi. Jadi enggak ada istilah capek. Ya nyetir bukannya 24 jam, 12 jam pun enggak. Kadang-kadang baru jalan 1 jam ada tempat bagus ya ngopi dulu deh, ya gitu. Ya itu jadi enggak ada capeknya lah Bang. Mudah-mudahan menikmati perjalanan. Iya, perjalanan harus dinikmati. Mobilnya isinya apa aja? Nah, Yang pertama ini deh, kita dari luar dulu deh. Nih ada kotak nih. Ada roof rack dan ada kotak di atas. Biasanya kalau kita lihat kayak gini kan kita pikir orang pasti rooftop tent kan? ya betul Bang. Pasti banyak juga orang bilang ini roof tent. Ya. Ini box biasa aja. Kita buat box dari kayu, stok baju bersih, terus ya kita ada juga untuk nama-nama Vertalet jualan baju kaos kita, merchandise kita, terus ya itu tenda, kursi portable. Iya. Kalau ada yang mau beli kaosnya gimana caranya? Ya bisa langsung nanti kontak di deskripsi Road Trip Indonesia ada itu kayaknya nanti. Ini ada apa nih di sini? Oh ini udah nggak muat lagi, karpet biasa aja sih Bang, taruh di sini aja. Oh matras ya? Matras ya. Oh jadi ini berfungsi sebagai dapur. Ya jadi. Boleh. Nah, ibunya nih jelasin. Saya nih lebih tahu kalau ya ibu jelasin Bu, apa aja nih dapur, isinya. Kalau dapur
biasa aja sih ya. Paling ini aja sih, kita naruh kompor di sini. Oh, ada laci ya? Ada laci. Oke. Jadi ini biar lebih kompor. simpel kan, nggak pakai tempatnya lagi. Jadi kalau misalnya mau masak tinggal buka masak kayak gitu. Oke. Karena emang sedan kan ini ya ruangnya kecil Di kan. atas. Jadi ya itu harus pintar-pintar kalau misalnya mau masak apa dulu nih. Ini perlengkapan masak-masak semua nih ya? Iya Stok betul. makanan, Ini paling logistik baju ya? kotor. Ini kotak apa nih? Kulkas? Kulkas, cooler box. Cooler box ada. Apa aja nih kendalanya kalau masalah logistik? Kalau ibu-ibu kan pasti masalah tidur, masalah cuci baju, masalah makanan. Paling nyari tempat buat masak karena ini kan terbuka banget ya. Kadang kalau misalnya lagi hujan atau apa kan, kalau misalnya mobil-mobil lain kan bisa ditutup atau apa Iya. gitu. Kalau ini kan ya simpel kayak gini, makanya itu. Kalau hujan berarti nggak bisa masak dulu ya? Nunggu hujan teduh? Nyari tempat teduh, nyari biasanya tempat teduh. kita nyari gazebo kayak gitu Oh, biasanya. oke. Tidurnya Apakah tidur selalu di mobil atau ada variasi kadang-kadang di penginapan atau di hotel atau bagaimana? Atau ada di rumah teman? kalau di rumah teman ada teman yang nawari ya kita ambil. Nah, kalau hotel ya mohon maaf kalau misalnya ada yang nawari ya diambil juga. Tapi lebih banyak kita tidur di dalam mobil. Sejauh ini kita tidur di dalam mobil. Kalau tenda mungkin berapa kali aja sih buka tenda di pantai. Kalau ada tempat-tempat pantai kita buka tenda kalau yang bisa representatif lah ya, bisa aman di sini. Tapi kita sejauh ini kita lebih ini sekitar 80% kita tidur di mobil. Halo, Yandra. Sebentar. Enak ya tidur di mobil? Suka? Kalau si kecil kan tidurnya di sini. Ini kan bisa kita lepas nih. Oh, itu bisa dilepas lagi tuh. Ya, ntar kita coba. Oke. Nah, kita biasanya tidurnya kayak gini. Oh, Nih diginiin. Nah, udah. Ini dia kita ratain lah. Ini udah rata nih udah. Nah, si kecil sini tas kan bisa di sini. Di depan. oh ya. Jadi, Sama, kita juga kita pindah-pindahin dulu. iya, ini rata semua pakai bantal, ada tutupannya, bantal. Istri di sini, saya di sini. Oh, Nah, oke. Sejauh ini cukup untuk kita bertiga. Posisi. Kita ada lemari juga. Oh, ini ada lemari juga ya? Itu, Ini? ya itu lemari stok baju bersih kita, saya dan Kiandra itu. Oke. Umi di bawah. Stok lemari baju istri di bawah, tempat ya baju. Ini kan bisa tas, Oh iya. sendal sepatu istri, terus drone juga. Sama di sana juga ada. Sana juga ada. Di sini stok baju. Oh. Di depan itu kita pakai efektif dan efisien. 2 aki. 2 lagi? Ya. Oh. Sini. Ini untuk lampu ya, penerangan? Masak. Oh, masak. Masak kan kita pakai magic kok. Oh, magic ya. Oh iya. Nih. Wah, ini lagi berantakan nih, akinya di sini. Akinya di mana? Ini akinya. Oh, pakai 2 aki untuk 2 masak aki. nasi. Iya, masak nasi terus ngecas kebutuhan kita listrik. Iya. Oke. Jadi sudah dibuat. Nah, ada kipas angin itu. Kipas angin seorang satu tuh kayaknya tuh. Ini kita kan kalau tidur Bang, kan tidurnya ini. Tidur kan di mana aja kan. Iya. Nah, jadi kan ya itu ini tadi fungsinya itu. Akinya untuk kipas. Terus ini lampu juga ada lampu. Ini kan masak lampu sudah. nasi. Iya. Itu fungsinya. Kipas enggak mungkin mobil hidup toh. Iya. Mobil betul. hidup. Jadi kita ngambil apinya ya dari aki. Aki yang satunya. Kita punya 3 tempat tidur yang gratis. Iya. Masjid, Masjid. tidak ketemu masjid, pom bensin. Yang nomor 3 pasti ketemu Koramil, Koramil. pasti ketemu. Oh. Karena setiap kecamatan ketemunya Koramil, Iya. iya kan? Semuanya kan aman. Dan air ya. Ya, yang kita pikirkan itu pertama kali kita cari tempat tidur tuh WC. WC. Karena kan kita bawa istri, bawa anak. Jadi kan mereka siapa tahu jam-jam malam butuh WC kan. Kalau kita mah koboi aja bisa tapi kalau kita bawa keluarga yang harus kita pikirin pertama kali ya WC-nya. Iya betul. Kalau dapat WC-nya bagus ya sudah kita parkir. Diandra nggak kangen pulang? Nggak? Mau jalan-jalan aja? Iya. Enak ya? Kok ke situ? Mukanya ke sini dong. Nggak mau pulang bener nih? Mau ikut Abi sama Umi ya? Iya. Iya. Ini sebetulnya perjalanan ini awalnya ide siapa duluan nih antara kalian berdua nih? Itu
gitu biasa. Oh. Ide suami dulu, tapi alhamdulillah saya karena emang saya juga doyan jalan, emang suka juga. Jadi ya alhamdulillah ya udah Jadi cocok aja. mendukung ikut aja ya. Nggak ada permasalahan dulu waktu awal-awal memutuskan berangkat, nggak ada. Nggak ada. Perjalanannya kan pindah-pindah ya. Jadi kita punya suasana baru terus setiap hari. Ya, jadi kan kita juga dapurnya nggak cuma itu aja. Dapurnya bisa pindah kan, kadang dapurnya di pantai, kadang dapurnya di danau gitu kan. Itu sih yang paling seru setiap perjalanan. Jadi ya kalau dibilang capek, alhamdulillah kalau kita senang, insya Allah nggak ada rasa capek. Selama jalan kita udah tahu porsi masing-masing. Jadi misalnya suami itu yang jalan rute kayak gitu kan, hal-hal seperti itu, budgeting dia yang pegang. Kalau saya ya anak langsung makanan kayak gitu. Siapa jadi yang edit video? Saya Channel YouTube-nya apa namanya? Suka Traveling Indonesia. Oke, jangan lupa subscribe. Subscribe. Nonton ya. Kalau belanja logistik itu di mana? Terus kalau nyuci baju bagaimana? Nah, kalau logistik kita cari gampang aja sih. Warung banyak juga sih. Kan banyak warung. Kita juga masaknya juga nggak terlalu yang ribet juga kan. Kadang soalnya kita jalan pengen cepet makan, jadi makannya yang gampang aja itu. Paling kalau misalnya sayur, banyak juga kok warung-warung yang jual sayur juga kan. Jadi ya nggak terlalu dibikin ribet sih. Lagian kita juga makannya yang simple. Itu. Terus kalau kalau nyuci laundry. Semua perjalanan dinikmati kan enjoy. Tapi ya itu tadi ya, kalau mobil namanya kita mobil tua ya Bang ya. Ya pasti yang kalah tuh di karet-karet kaki-kaki. Nah, kita sering servis kaki-kaki. Ya saya bukan tidak sering, tapi beberapa kali ini kaki-kaki sih yang bermasalah. Ya kemarin sih ada yang tempat di Aceh. Di Aceh itu sempat 2 kali kita mampir ke bengkel. Di Aceh itu pertama di Blank PD itu radiator, ganti radiator kita. Dari ke arah ke Biren itu dinamo startnya nggak ngisi. Dinamo cas nggak ngisi. Sempat kita jalan 30 km tanpa lampu malam. Waduh. Karena nyari masjid supaya bisa istirahat dulu. Kalau udah istirahat kita bisa besoknya tenang kan mikir. Ya, baru bisa mikir. Tapi ya alhamdulillah itu semua ya kita nikmatin aja sih. Bisa teratasi lah semua ya. Iya teratasi. Terus banyak juga orang baik kan. Ya. Kita ini Indonesia ini alhamdulillah banyak orang baik. Jadi kita selalu ketemu orang-orang baik. Selama perjalanan ini Bang, kita alhamdulillah ketemu dengan orang-orang baik semua. Kalau Om Hendra sendiri ngerti mesin nggak sih kalau ada kendala-kendala, ngoprek-ngoprek sendiri, perbaikan sendiri? Apa ngandalin bengkel seperti saya? Saya gini Bang, mobil ini Bang saya hafal luar kepala Bang. Oh ya? Iya, tapi di bengkel. Yang kan luar kepala Bang. Bukan dalam kepala. Bukan. Ya? Jadi kalau ada apa-apa ya udah bengkel. Sama kayak Abang mungkin. Iya. Iya enggak. Ya saya bless Bang, bless memang enggak ngerti. Ya kan banyak banget pertanyaan dan dugaan bahwa dipikir kalau orang-orang yang jalan keliling Indonesia tuh udah pasti harus ngerti mesin, apalagi pakai mobil tua gitu kan. Jadi kalau ada kendala-kendala, memang sih idealnya seperti itu, tapi ternyata nggak semua juga seperti itu. Ada juga temen yang sama Bang Denny, semua ngandelin bengkel. Iya. Beda kayak Om Farid yang kemarin itu. Yang itu mekanik handal udah itu. Hafal di luar kepala. Kak Beda, apa yang mau ditanyain lagi? Ini kameramen. Mungkin ada tambahan. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup banyak. Oke, Om Hendra, kalau begitu selamat, semoga perjalanannya sukses. Lanjut ke timur, kami akan lanjut ke barat, dan kita pasti akan ketemu lagi di sudut Indonesia yang cantik pada suatu saat. Iya, amin. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu. Hendra. Jadi semakin ramai sekarang pejalan-pejalan, petualang-petualang yang keliling Indonesia dengan mobil, dengan motor, bahkan dengan sepeda. Kita sih berharap semakin lama semakin ramai, karena memang kondisi alam Indonesia ini cocok sekali untuk kita eksplor dan kita bertualang. Karena lengkap, ada danau, ada laut, ada gunung, ada pantai, semuanya lengkap dan sangat eksotis. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan Road Trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt Road Trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya pilihan warnanya. Banyak warnanya. Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road, atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas,
Udah Iya. kita pakai Kuat, bertahun-tahun masih kuat Tidak juga sobek. teman-teman ya. Cara pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih. Nih.